Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema 3 mutiara hikmat dari kitab Mazmur pasal yang ke-23, The Good Shepherd, atau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Kita baca dulu pada Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang segala masa. Baik, kita di sini dapat belajar dari Mazmur 23 bahwa ada 3 poin hikmat, mutiara hikmat yang dibagikan dari kitab Mazmur ini. Mazmur 23 ini ditulis oleh Raja Daud, maka tulisannya adalah Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku. Di sini kita dapat mengetahui bahwa dalam kitab Mazmur ini menggambarkan Tuhan Yesus sebagai gembala yang setia, yang penuh perhatian, dan juga penjagaannya tidak berkesudahan. Dari makna Mazmur 23 ini kita dapat menggarisbawahi bahwa penyertaan Tuhan atas kehidupan kita itu sepanjang masa atau tidak berkesudahan. Poin pertama adalah Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Jadi dalam Mazmur 23 ini Daud menekankan bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jadi dalam situasi apapun dalam kehidupan kita harus dapat belajar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Dan juga Ia membaringkan aku di rumput yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Di sini kita dapat belajar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan, dan juga Tuhan sudah menyediakan yang terbaik atas kehidupan kita. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apapun. Oleh karena nama Yesus yang membuat kita hidup berbuah, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Poin yang penting adalah di ayat yang keempat. Sekalipun aku sedang berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.
gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di sini kita dapat belajar bahwa sekalipun kita sedang berjalan dalam lembah-lembah kekelaman kehidupan kita, meskipun badai kehidupan kita menerpa dalam kehidupan kita, kita harus tidak boleh takut sebab Kristus itu beserta kita selamanya. Dan itu poin pertama. Poin pertama adalah kita harus mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Poin yang pertama tadi harus mengandalkan Tuhan. Poin yang kedua adalah Ia menuntun hidup kita ke arah yang benar, sesuai yang dikatakan oleh Yohanes 14 ayat 6. Dia adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Melalui Kristus kita dapat hidup benar oleh karena namanya. Poin yang ketiga adalah sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Berarti gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Di sini kita dapat belajar bahwa kita harus mengandalkan Tuhan sebab Tuhan besertaku. Ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Di sini kita dapat belajar bahwa kita harus menghargai musuh, meskipun musuh itu selalu menjahati kita, sering memusuhi kita, tetapi kita harus dapat percaya bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Di ayat yang ke-6 kita dapat belajar bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikutiku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang segala masa. Kita dapat belajar bahwa di Mazmur 23 ayat 6 ini kita dapat belajar bahwa kemurahan belaka itu berarti kita harus belajar bahwa hidup ini selalu mengandalkan Tuhan, karena tanpa suara Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita akan sia-sia. Di Yohanes pasal 10 ya, pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke 7, 9 dan 10. Saya bacakan ayat yang ke-7. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7. Maka kata Yesus sekali lagi berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Kristus datang supaya mereka dapat mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Dari Mazmur 23 ini, poin yang ketiga adalah Yesus datang ke dalam dunia ini hanya untuk memberikan hidup
yang kelimpahan bagi umat persayanya. Di ayat yang ke-11 juga dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berarti Kristus datang ke dalam dunia ini menebus dosa umat percaya. Supaya apa? Supaya umat percaya ini dapat apa? Percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan kehidupan. Tanpa Yesus kita tidak bisa menemukan hadirat Bapa dalam kehidupan kita. Baik, terima kasih. Demikian pesan firman Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.